Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya, termasuk kita hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan anugerah kesempatan diizinkan hadir dengan keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, yang merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dengan jalan tolabul ilmi, menimba ilmu di majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan, hidayah selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum kami mulai, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadir di majelis maupun yang menyimak di daerah-daerah di luar daripada Pulau Kalimantan, insya Allah semua mendapatkan keberkahan ilmu dari majelis. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, adik-adik sehat semua ya? Alhamdulillah. Senang kalau mendengar sehat. Sehat kita syukuri, dengan jalan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat di dalam menjalankan ibadah dan taat di dalam menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita hidup, kita lupa daripada maksud dan tujuan kita dihadirkan di dunia, maka dikhawatirkan kehidupan kita akan mengalami dan menemui yang dikatakan su'ul khotimah. Dan itu yang sangat-sangat kita antisipasi. Karena kebanyakan manusia ketika jauh dari majelis, jauh daripada para ulama, jauh daripada agama, terkadang mereka hilaf dan lupa apa tujuan kita dihidupkan di dunia. Karena ketika di alam rahim kita sudah menyatakan keimanan kita, setelah lahir pun maka kita akan diuji keimanannya. Apakah sesuai ketika masih di alam kesucian atau di dalam kandungan, atau kita lupa daripada keimanan kita yang ketika masih di rahim ibu, alam kesucian, kita menyatakan hanya Allah yang kita taati, yang kita patuhi, dan yang kita sembah. Karena sungguh sangat memprihatinkan ketika kita ini mayoritas sudah umur kita
mencapai 40 tahun atau ada yang lebih, di mana umur 40 tahun itu puncak daripada kematangan keimanan seseorang. Ketika di puncak itu banyak manusia yang perbuatan maksiatnya melebihi dari perbuatan kebaikannya, dikhawatirkan ini menjadi pertanda yang tidak baik, pertanda kita sudah mempunyai ciri-ciri penghuni neraka, dan ini sangat membahayakan Bapak Ibu. Ini yang kita khawatirkan, ya. Ketika umur 40 tahun kita belum mendapatkan hidayah untuk bertaubatan nasuha, kita belum mendapatkan hidayah untuk memperbanyak amal kebaikan dan amal ibadah, agar supaya harapannya amal kebaikan dan ibadah ini tadi bisa melampaui, bisa melebihi daripada perbuatan maksiat dan dosa kita. Maka di situ kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus memperbanyak istighfar, karena ketika dimana kita setiap harinya mengerjakan pekerjaan yang pada hakikatnya menjadikan kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kegiatan itu menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan pertanda bahwa Allah berpaling dari kita. Jadi kita harusnya merenung Bapak Ibu, nggih, kalau setiap malam hari ini tadi kira-kira perbuatan kita ini banyak menuju kepada ingat Allahnya, banyak menuju kepada ibadahnya, banyak menuju kepada ingatnya, atau hari ini tadi kita disibukkan dengan perbuatan-perbuatan atau kegiatan yang menjadikan kita lupa, lalai, jauh daripada mengingat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika malam pasti kita akan mampu mengevaluasi diri kita. Oleh sebab itu malam diharuskan kita sebelum tidur tafakur. Apakah hari ini kita bermanfaat untuk keselamatan diri kita, atau justru kita mendatangkan mudarat, ya? Karena dikatakan tubuh kita ini merupakan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan keimanan, ketakwaan kita apakah benar kepada Allah, atau justru ketika kita diberi amanah kita berbalik menjadi kufur nikmat, atau kita justru akan lebih menentang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Karena kebanyakan kita manusia ketika dihidupkan tidak mampu bertafakur daripada datangnya hidup itu sendiri setelah kita dibangunkan dari tidur. Jadi sangat berbahaya ya Bapak Ibu. Ketika 40 tahun kok amal kebaikan kita belum mampu melebihi daripada amal keburukan kita, ya. Oleh sebab itu pengajian kemarin saya jelaskan kalkulasinya, ya. Harusnya kita setiap hari khawatir karena ajal selalu mengikuti jejak langkah kita. Harus kita siap berpulang ke rahmatullah itu dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, bukan dilaknati. Oleh sebab itu orang berpulang itu sebutannya pasti almarhum. Almarhum itu maksudnya yang diberkahi. Ketika berpulang mereka dicintai Tuhannya, maka akan diberkahi. Tapi ketika mereka pulang ke rahmatullah tetapi mereka dibenci oleh Allah, sebab apa? Di dunia tidak mau ibadah, di dunia diberi waktu tidak mau mengenal Tuhannya, di dunia hidup semaunya tanpa mengikuti aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pulangnya bukan diberikan gelar almarhum, tetapi sebaliknya akan diberi gelar al-mal'un, yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pulang dilaknati, maka kira-kira pulangnya ceria atau ketakutan, Bapak Ibu? Kalau sudah dilaknati pasti ketakutan. Kenapa? Karena yang terlihat hanya api saja. Api neraka, api kemurkaan Tuhan. Karena selama hidup, selama aku beri engkau umur, dikemanakan saja waktu. Engkau tidak mau mengenalku. Karena untuk meniti jalan keselamatan yang pada malam hari ini, judul daripada kajian kita, meniti jalan keselamatan, salah satunya ialah kita harus menapaki awaluddin. Awaluddin ma'rifatu, awal-awal agama harus mengenal Allah dahulu. Kenapa? Karena tanpa mengenal Tuhan, 70 tahun lamanya kita beribadah, secara fikihnya, hukumnya kita benar sholatnya, benar zikirnya, benar puasanya, secara syariatnya, tetapi belum dikatakan benar di sisi hakikatnya ketika kita mengerjakan, kita yang merasa kita bisa mengerjakannya. Di situ karena terdapat kesirikan. Nah, disinilah yang dikhawatirkan. 70 tahun ibadah dikiranya selamat. Ternyata yang menjadi ibadah dikumpulkan 70 tahun menjadi pintu gerbangnya menuju api neraka. Karena selama itu pun mereka mengerjakan sholat membawa najis batin. Najis batin tidak terlihat. Karena sangat tersembunyi. Adanya merasa ada diri, disitulah kita membagi sifat wujud. Maka sifat wujud hanya milik Allah Subhanahu. Wujud artinya sifat wajib bagi Allah atau Tuhan. Berarti kita tiada, dikatakanlah Adam. Kenapa dikatakan tiada? Karena zahir batin Allah yang mentajalikan. Jadi ketika kita ingin meniti jalan keselamatan, kelak di akhirat, maka yang pertama kita harus menapaki jalan awaluddin dahulu. Tetapi sebelum menapaki awaluddin, kita harus bertaubatan nasuha, Bapak Ibu. Artinya kita menyesali dan kita berjanji kepada diri kita sendiri. Ketika sudah hijrah menapaki jalan menuju Tuhan, saya berjanji kepada diri saya sendiri tidak akan mengulangi dosa-dosa yang sudah saya perbuat. Dan itu harus dikuatkan tekadnya, jangan sampai terulangi kembali. Yang tadinya sebelum menapaki awaluddin suka main judi online, suka hal-hal yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yaitu betul-betul kita harus berhenti. Dikatakanlah itu namanya taubatan nasuha. Bukan sekarang tobat ketika punya uang banyak lalu mencoba-coba keberuntungan. Nah, siapa tahu. Nah, itu salah satunya. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatan nasuha, nyatakan mulai hari ini kita tinggalkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Karena kita ini makhluk cahaya. Artinya tidak pantas ketika kita hidup kita memakai sifatnya sifat haiwan. Tidak pantas kita hidup memakai sifatnya sifat syaitan. Tidak pantas kita hidup memakai sifatnya sifat iblis. Jadi manusia harus menampakkan sifat-sifat yang sudah Rasulullah ajarkan. Akhlak, budi, pekerti, luhur. Akhlaknya Al-Quran. Sifat-sifat yang terpuji. Lalu ketika Awaluddin Ma'rifatullah dikaji secara ilmu, setelah kita mengetahui selama ini kita pelajari bersama, artinya kita mengetahui jati diri kita, zahir batin, ternyata tajali daripada zat dan sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Sudah diberi pemahaman, tetapi itu masih sebatas teori, sebatas ilmu. Dikatakanlah makrifat awal atau makrifat umum. Di situ masih belum menjamin bahwa yang berada di Awaluddin belum terjamin sifat-sifatnya terpuji. Ketika awal ditapaki, ketika kita berdiri hanya di teori, di ilmu, rawan sekali kita masih melakukan kesalahan dan kekilafan. Karena kebanyakan yang belajar Awaluddin masih bisa pemusangan, pemarahan, penggibahan, masih merasa takut, khawatir masalah rezeki, masih belum mampu menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu di tahapan Awaluddin ini kita harus giat riyadhah. Riyadhah itu masih ingat Bapak Ibu? Riyadhah itu pelatihan, pembinaan terhadap hawa nafsu kita. Riyadhah, melatih supaya hawa nafsu kita ini kita didik kepada hanya yang baik-baik saja. Contoh riyadhah itu kita harus mencontoh Rasulullah ketika akan mendapatkan wahyu pertama. Masih ingat di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira, di bukit atau di gunung Jabal Nur atau gunung Cahaya, berhalwat. Berhalwat itu apa? Mengasingkan diri secara zohir, itu halwat zohir. Biasanya orang Torekoh itu halwat zohirnya mereka punya kamar-kamar sendiri di dekat mursyidnya. Masuk 40 hari, keluar hanya untuk kegiatan makan, minum, atau buang air besar, buang air kecil, habis itu masuk zikir. Terus dilakukan. Khalwat secara zohir. Kalau khalwat secara batin artinya harus menjaga nafsu kita supaya nafsu kita tidak memimpin jasad kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Contohnya nafsu alwamah,
Nafsu alwamah itu anasir daripada tanah yang mendarah daging di tubuh kita. Ya, sifatnya dia serakah. Sifatnya cinta dunia atau hubud dunia, yang dipikirkan perut dan bawah perut saja. Hidupnya hanya untuk itu saja. Sampai ketika keserakahannya tidak mampu ditanggulangi, dia rela menjalankan korupsi. Pejabat-pejabat itu kan mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Banyak yang beragama Islam tetapi masih berani mengambil hak yang bukan hak miliknya. Maka di sini saya ulang terus, kenapa? Supaya saya pribadi juga tidak lupa. Sesuap nasi yang dimasukkan ke tubuh, ketika sesuap nasi itu tidak halal, hukumnya pembersihan 40 hari 40 malam. Lah ketika ke hari 39 terus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dipanggil dalam keadaan tidak bersih. Kan ini membahayakan Bapak Ibu. Satu suap ini loh Bapak Ibu 40 hari mengeluarkannya. Masya Allah. Lah terus uang miliaran seperti apa? Wallahu a'lam. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini yang batiniah, ya. Jadi kita harus menapaki awaludin itu setiap hari riyadhah Bapak Ibu. Bukan berarti setelah awaludin kita berhenti di sini. Masih panjang perjalanannya. Kita masih menapaki tangga awal menuju kepada Tuhan melalui awaludin itu sendiri. Riyadhah malam coba. Kita ikuti Rasulullah itu kan jarang sekali tidur. Hampir tidak tidur semalaman. Hampir, ya. Karena apa? Rasulullah sering kholwat. Kholwat itu kalbu kita bagaimana jauh daripada gambaran-gambaran kesenangan dunia. Bapak Ibu, kalau tidur yang diingat apa? Ketika sudah tidur, tidak ada. Itulah hakikatnya kholwat. Seperti itulah yang dijalankan Rasulullah ketika di Gua berkholwat terus. Okay? Kalau kita kholwatnya, latihannya di sepertiga malam. Untuk dunia kita banyak waktu. Masa untuk Tuhan nggak ada waktu? Okay? Masa iya sesibuk itu kita? Okay? Untuk Tuhan itu loh sebentar aja latihannya. Sepertiga malam Allah meluangkan waktu untuk dibuka jalan komunikasinya, di mana seluruh manusia rata-rata sudah tertidur dengan nafsunya. Kita meniti jalan ketuhanan harus berbeda. Kita sedang hijrah, berjuang. Berjuang itu tidak ada yang santai Bapak Ibu, sakit. Karena apa? Riyadhah itu melatih nafsu yang tadinya tidak terbiasa, kita paksa, lama-lama akan terbiasa. Bangun sepertiga malam kan berat Bapak Ibu, ngantuk-ngantuknya itu. Bangun itu bekame, guring pulang, nah ngantuk banget. Ya. Kalau Rasulullah jarang guring, kalau kita ini guring, kada ingat bangun, makan gancang, pandiran wali tarus, pakaiannya kada dipakai, pakaian iman takwa. Riyadhah di sepertiga malam kita kholwat saja, kita harus perjuangkan. Kalau tidak dipaksa berat Bapak Ibu. Oleh sebab itu harus dilakukan latihan atau pembinaan. Sesuatu yang tidak terbiasa berat, tapi setelah terbiasa ya ringan. Ya seperti sholat 5 waktu. Yang tadinya Senin Kemis ketika dipaksa berat, tapi ketika sudah terbiasa, maka kalau tidak sholat
Nah, merasa sedih, merasa susah, merasa kita ini dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kajian kemarin sudah dikatakan, inti daripada Isra Mi'raj ialah Rasul mengajarkan kita bahwa sholat itulah jalan mi'raj kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, barang siapa umat Islam yang secara sengaja meninggalkan sholat padahal dia sehat, ada waktu, tidak terhalang apapun, ditinggalkannya secara sengaja, maka dosanya melebihi dosa-dosa besar lainnya. Orang zina itu dosanya luar biasa, tapi ini meninggalkan sholat secara sengaja lebih besar dosanya. Membunuh orang itu besar dosanya. Meninggalkan sholat secara sengaja lebih besar dosanya. Kalau kita sudah tahu hukumnya, masih meninggalkan sholat dengan rasa tidak ada bersalah atau sedih, indikasi bahwa hati kita masih terhijab. Kondisi hati kita masih gelap. Kondisi hati kita seperti batu yang belum dihancurkan. Kalau kolbu membatu, gelap gulita, melakukan kesalahan apapun tidak merasa bersalah, Bapak Ibu. Sehari saja kita tidak zikir ya biasa, kita tidak sholawat biasa, maka jalan meniti menuju Tuhan, jalannya para wali itu Bapak Ibu, mereka diharuskan istiqomah zikir selama 3 bulan berturut-turut, tidak boleh lepas zikirnya. Didikan para wali 40 hari kali 3 berarti 3 bulan, itu tidak boleh lepas zikirnya, tidak boleh lepas sholawatnya, tidak boleh lepas sholatnya, Bapak Ibu. Itu jalannya para wali. Mudah-mudahan kita kawan bisa mengikuti, mencontoh jalannya para wali Allah, insya Allah, kan itu tadi riadohnya salah satu kholwat. Untuk bisa kholwat, kholwat ini kan tidak harus kita menjauh dari keramaian manusia, atau Bapak Ibu. Kalau mau menjauh itu ya di sepertiga malam itu tadi, orang banyak tertidur. Nah, disitulah membuktikan kita ini betul-betul ingin hijrah atau kita masih setengah-setengah. Oleh sebab itu, sering saya katakan, ketika selepas habis isya tidak ada kegiatan yang penting, lekas-lekas kita guring. Untuk apa? Untuk sanggup bekal nanti di sepertiga malam. Bukan guring sampai nanti mau subuh. Itu latihannya untuk melembutkan hati kita, Bapak Ibu. Karena di awaludin ini belum menjamin kita ini selamat, Bapak Ibu. Walaupun kita tahu ilmunya, kita sudah mengerti jalannya harus kemana, ilmunya apa. Tetapi ketika kita tidak mau riyadhah, membina nafsu kita supaya jinak kepada Tuhan, tidak mau kita kholwat supaya lembut hati kita, seperti Rasulullah, di Gua Hira. Di mana Gua Hira? Di tubuh kita, di ini Gua Hira. Nah, antara dua ini masuk, ini Gua Hira. Jabal Nurnya nah ini Jabal Nurnya di tubuh kita. Nah, cahaya. Di sini kita berkholwat bagaimana kita melepas seluruh gambaran dunia. Yang ada hanya la ilaha
illallah. Nah itu kolwatnya Bapak Ibu. Tidak lama, sepertiga malam tuh dapat sejam saja sudah alhamdulillah. Tapi saya berat sekali. Pak, untuk bangun di sepertiga malam, ya dilatih. Perbanyak istighfar setelah sholat 5 waktu. Jangan-jangan kita belum diizinkan Tuhan. Jangan-jangan kita tidak dikehendaki Tuhan. Jangan-jangan kita sedang dibenci Tuhan. Kenapa Tuhan membenci? Sedang Tuhan itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tuhan membenci untuk kebaikan kita, supaya kita ini mau tafakur, mau berpikir. Kenapa untuk ibadah berat tubuh ini? Itu menandakan bahwa untuk ibadah pun kita harus mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup berilmu, berangkat ke majelis pun tanpa diberi pertolongan daripada Allah tidak bisa hadir Bapak Ibu. Berangkat ke majelis tanpa Allah kehendaki tidak akan bisa berangkat tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah berangkat mendapatkan kajian ilmu pun itu berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak berhenti di situ. Oleh sebab itu tadi saya katakan Awwaluddin ini masih jauh sekali dari kata selamat. Hanya tahu secara teori, hanya tahu secara ilmu saja. Karena kita belum menjalankan. Nah ini, menjalankannya pun perlu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa Bapak Ibu? Banyak ilmu menjadi tidak bermanfaat ketika segudang ilmu kita dapatkan daripada kita keliling-keliling dari majelis ke majelis, dari para guru ke guru-guru, kita datangi sebanyakan, tapi Allah tidak memberikan ridhonya untuk kita mampu menjalankan ilmu dari para guru-guru ini tadi. Akhirnya ilmu tadi akan menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Setetes ilmu, tapi kalau Allah menghendaki pertolongannya kepada kita untuk mengamalkannya, itu menjadi salah satu sumber keselamatan kita. Oleh sebab itu, para tholabul ilmi ini dilarang sekali untuk merasa alim. Ketika sudah duduk di majelis, jangan sampai kita sudah merasa paling berilmu, lalu kita merasa aman tanpa kita mengamalkannya. Karena masih di dalam wawasan, pengetahuan. Ini tahu, ini tidak boleh, ini boleh. Ini haram, ini halal. Ini syirik. Nah, ini yang dimurkai Allah sudah tahu. Hanya sekedar tahu, tapi belum mampu menjalani. Kenapa dikatakan belum mampu menjalani? Nyatanya yang sudah belajar masih mudah cemas terhadap kehidupan. Menjalani kehidupan ini masih banyak cemasnya. Khawatir, takut, was-was akan masa depan. Was-was, takut, khawatir masalah rezeki. Artinya ada keraguan kepada Tuhan yang mempunyai kata-kata maha. Maha itu sudah segalanya Bapak Ibu. Lah, inilah ciri-ciri daripada kita belum diberikan pertolongan untuk mengamalkan ilmu Awwaluddin. Jadi kita ketika malam tafakur, apakah selama ini akhlak kita, tabiat kita, adab kita sudah menjadi lembut, sudah menjadi baik. Paling tidak kalau tidak bisa sama
dengan Rasulullah tidak mungkin sama ya, karena Rasulullah yang paling mulia. Rasulullah itu maksum, terjaga daripada maksiat, manusia sempurna, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi terakhir paling sempurna, penutup para nabi. Ya, paling tidak kita bisa mencontohnya, tidak, walaupun tidak banyak, yang paling tidak kita bisa sidik, amanah, tablik, fatonah. Kalau mau jujur kepada diri sendiri, sudah mengetahui awaludin bahwa kita ini seujud. Seujud artinya kita esa dengan Tuhan tidak ada lagi kita, tidak ada lagi yang namanya hamba. Yang ada tajali daripada zat dan sifat. Itu namanya seujud. Senyawa. Itu kan nyawa hakikat daripada diri kita. Yang menjadikan tubuh bergerak siapa? Nyawa. Hakikat nyawa siapa? Ruh. Ruh itu ketika ditiupkan, ketika masuk ke tubuh, masuk ke dalam seluruh rongga-rongga badan, meliputi seluruh jasad, dikatakan nyawa. Loh. Nyatanya nyawa di mana? Napas. Gitu. Dan ruh itulah yang menjadi dikatakan sir Tuhan. Oleh sebab itu kita ini tidak punya nyawa. Yang bernyawa, yang hidup, yang tajali, yang mampu syahadat, ya yang hidup itu. Yang mati bisa syahadat enggak? Bapak Ibu, enggak bisa. Makanya kalau sholat asyhadu alla ilaha illallah, kita tahu kedudukannya. Bahwa yang bersahadat, yang menyaksikan itu sifat kepada zatnya. Kita diberi petunjuk saja untuk menyatakan, gitu loh, supaya kita menuhankan Allah di dalam kolbu kita. Selama ini yang memberi kebahagiaan kita, yang memberi kesenangan kita siapa Bapak Ibu? Allah. Tapi karena kita tidak tafakur, kita tidak mengaji, seakan-akan kebahagiaan, kesenangan itu tadi hasil daripada usaha kita sendiri. Bisa bahagia atau tidak ketika kita ini tubuh tidak diberi ruh Bapak Ibu? Tidak bisa. Namanya jisim atau mayat. Nah, oleh sebab itu di kajian-kajian sebelumnya sudah saya katakan, tidak usah mencari penglaris, tidak usah banyak mengamalkan pelancar rezeki, nanti takutnya malah syirik. Kalau mau rezeki lancar, minta ampun sama Tuhan, banyakin istighfar. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Atau secara syariat juga tidak apa-apa. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alaih la haula wala quwata illa billah. Kenapa rezeki kita seret? Karena bangun tidur tidak pernah bersyukur lawan Tuhan. Bangun tidur kan sudah diberi rezeki berupa hidup. Setelah hidup apa? Sehat. Setelah sehat, badan, jasad lengkap. Yang tidak punya kaki banyak. Yang sakit diabetes lalu diamputasi juga banyak. Yang sedang berjuang sakaratul maut di UGD juga banyak. Lah kita dibangunkan sehat. Badan semua komplit. Terkadang lupa untuk bersyukur. Bangun tidur yang dipikir makan apa ya. Nah, uangnya sudah menipis ya. Nah, yang ada akhirnya yang tumbuh keluh ke. Nah, itu kalau kita meniti jalan ketuhanan, itu menjadi pantangan Bapak Ibu. Itu
Tuh, betul Bapak Ibu, jalani. Banyak istighfar. Insya Allah. Ini Allah yang menyatakan, bukan saya. Ketika kita memperbanyak istighfar, maka Allah akan kembali buka jalan rezeki yang tadinya Allah tunda, bukan ditutup, ditunda supaya kita ini tafakur, supaya kita berpikir, kenapa Allah kadang membantu kita. Saya itu loh sudah sholat Pak, rajin saya sholat, ngaji yo rajin loh saya, tapi saya mengeluhnya yo rajin juga. Berdoa tuh ngeluhnya Masya Allah. Berdoa itu mendikte Tuhan. Nah itu, ya Allah saya minta, ya Allah harus begini, ya Allah harus begini, ya Allah. Seperti itu. Cukup kita memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena selama ini kita lalai, selama ini kita lupa untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Jadi itu pertanda bahwa kita masih di tahap awaludin. Masih kebingungan masalah rezeki. Tidak ada ketenangan hati. Zikir itu tidak nikmat. Malam itulah sendirian ketika khalwat zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu nikmatnya Masya Allah Bapak Ibu. Tapi kenapa kita sulit merasakan nikmat zikir itu tadi? Karena kita masih terhijab. Hati kenapa tidak merasakan nikmat? Karena kondisi hati masih belum hidup. Itu loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu zikir 3 tahap tidak boleh dilepas. Zaharnya, kolbunya, sirnya, atau sholatul daimnya. Nanti nikmat Bapak Ibu. Kalau sudah zikir nikmat, ini alamat yang baik bahwa Allah sudah cinta kasih kepada kita, menurunkan ketenangan, kebahagiaan. Apalagi yang mau dicari Bapak Ibu? Selain daripada kita bahagia dengan bersama Allah. Yang tadi pertama seujud, yang kedua senyawa, yang ketiga serasa. Yang mampu merasakan siapa Bapak Ibu? Yang mampu merasakan rasa ya si hayat itu tadi. Kalau tidak ada hayat, tidak mungkin kita bisa merasakan manisnya gula. Ya kan Bapak Ibu? Artinya yang merasakan bukan kita. Makanya harus dilafazkan serasa. Bahwa yang merasakan Allah Ta'ala jua. Seujud, yang wujud Allah Ta'ala jua. Zahir batin, zat dan sifatnya Allah. Seujud, senyawa. Yang hidup, Allah jua. Serasa, yang merasakan Allah jua. Serahasia. Dikatakan serahasia berarti 7 sih ma'ani yang dipasangkan ke maknawiyah menjadi alhamdulillah ke tubuh kita ya Allah. Oleh sebab itu ketika kita rajin mengamalkan seujud, senyawa, serasa, serahasi, maka ketika dimasukkan alam kubur, ketika terpisah ruh dengan jasad, maka Allah akan kembali. Ya karena seujud, kada boleh Nah, seujud, senyawa, serasa, serahasia. Ini orangnya. Kada mau dimakan cacing. Kada mau hancur lebur. Terkadang baru dimasukkan sudah hilang. Tinggal kainnya. Karena dibawa oleh Nur Muhammad. Ini jalan para wali. Oleh sebab itu, kita yang dikatakan pakaian takwa, jaga tubuh, jangan melakukan maksiat, Bapak Ibu. Bicara kalau ada manfaatnya, lebih baik diam. Untuk apa? Zikir.
Karena khawatirnya, ya, ketika tubuh kotor tidak mampu diselamatkan oleh ruhani. Karena tubuh ini harus bersih dan suci, Bapak Ibu. Oleh sebab itu tadi dikatakan harus seujud daripada Nur Muhammad itu sendiri. Nur Muhammad itu memancarkan sifat-sifat yang terpuji. Oleh sebab itu kalau di awaludinnya kita masih melakukan sifat-sifat yang tidak terpuji, jauh sekali perjalanan kita. Masih sangat jauh. Jadi belum cukup hanya tahu teorinya, tahu ilmunya, sudah pegang rahasianya, tapi kalau belum Allah izinkan, tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak, kok saya susah zikir ya, susah bersyukur ya, saya kok masih banyak masalahnya, ya Allah. Banyak istighfar, Bapak Ibu, kuncinya. Astagfirullahaladzim. Menyesali, lalu taubat. Setelah taubat jangan diulangi kembali, karena berpulang itu urusan setiap insan pribadi. Maka anak-anaknya, ibunya, orang tuanya akan lari daripada tanggungan masing-masing. Tidak bisa ibu menyelamatkan anaknya, ya. Anaknya mencari naungan daripada bapaknya ketika hari kiamat. Nanggung daripada amal perbuatan masing-masing. Kalau tidak sekarang kapan? Kalau sudah mendekati 40 itu kalau di piramid puncaknya, Bapak Ibu. Kalau sudah turun, nah ini kita harus berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jangan sekali-kali kita bermaksiat. Jangan sekali-kali kita ini tidak beribadah lawan Tuhan. Dibuangi sedikit-sedikit cintanya kita ini, nah, riyadhah, supaya untuk menjadi orang yang rendah hati, tidak mudah tersinggung. Jangan jadi orang yang pemalaran, dihina orang tahan umpamanya. Dicaci maki tahan, tapi giliran dengan rezeki dengan rezeki ketakutan, akhirnya yang dibawa tidur bukan zikirnya tapi ketakutannya. Hidup ini ketika masih di puncak awaludin, nanti yang dikoreksi Tuhan ialah di akhlak budi pekertinya. Kalau kita belajar ilmu awaludin masih pemarahan, mudah emosi, tersinggung, mudah salah paham, ditegur temannya uring-uringan. Nah, ini pertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberi pertolongan, belum kawa sabar. Banyak istighfar, berarti banyak lagi dosa-dosa yang belum kita keluarkan dalam kolbu kita. Orang belajar meniti jalan Tuhan itu murah senyum, Bapak Ibu. Tidak mudah salah paham lawan orang, lawan keluarga, lawan temannya. Seperti itu. Jadi ciri-cirinya sudah terlihat di sini. Kita tafakur, kan sudah diberikan semua rahasia bahwa yang hidup, yang berjalan, yang menjalani kehidupan hakikatnya kan bukan kita, Bapak Ibu. Siapa? Zat dan sifat. Seperti itu. Nah, ini kan orangnya. Zat sifatnya sudah tajali. Tapi kenapa sifat malu belum Allah turunkan ke dalam kolbu kita? Tidak mau zikir, tidak malu lawan Tuhan. Tidak mau bersyukur, tidak malu lawan Tuhan. Melakukan maksiat batin, tidak malu sama Tuhan. Harusnya malam itu kholwat kepada Tuhan. Ini kholwatnya dengan sosial media.
Nah, malam-malam kada bisa guring. Nah, cari berita. Berita viral. Itu tanda-tanda kita dijauhkan Allah daripada perbuatan yang menuju kepada ibadah lawan Tuhan. Artinya jangan-jangan kita ini sedang dibenci lawan tuh. Kenapa dibenci? Diberi setiap hari kesempatan kada mau istighfar, kada mau memperbaiki, ya, kada mau riyadhah, tidak mau membersihkan hatinya, ya. Jadi malam ini terlihat Bapak Ibu, kita meniti jalan keselamatan sampai mana? Ya. Ini masih makrifat umum, ya. Awaludin itu masih umum, banyak yang tahu, tapi belum banyak yang mampu melangkah ke makrifat khususnya. Makrifat khusus itu salah satu tangga di awalnya sudah ada rasa malu. Mau marah malu lawan Tuhan. Nggih. Ndak sholat yo malu. Nggih. Bikin ribut yo malu sama Tuhan, nggih. Seperti itu. Jadi kita ini kalau belum ada rasa malu lawan Tuhan, artinya masih di tahap awaludin. Karena di khususnya itu masih sangat jauh, sangat panjang Bapak Ibu, nggih. Kita disuruh mengurang-urangi tidurnya, mengurang-urangi makannya. Yang sehari 3 piring dikurangi 2,5 piring. Nah, begitu masuk ke pelajaran makrifat kok disuruh ngurang-ngurangi makanan ampih aja ulun. Ulun ini makan gencang karo ae. Nah kayak itu, nggih. Karena ketika kita rajin zikir, maka Allah akan angkat rasa lapar Bapak Ibu. Nggih, itu tadi. Karena makanan daripada nafsu itu ialah kesenangan di lidah kita. Oleh sebab itu dikurangi apa saja. Tidak hanya makanan saja, Bapak Ibu. Dan itu riyadhah kita. Bagaimana pada puncak akhirnya kita hanya senang bahagia hanya bersama Allah dan Rasul-Nya. Artinya senang dengan zikir, senang dengan sholawat. Okay. Jadi malam ini Bapak Ibu sudah siap melanjutkan perjalanan menuju makrifat hakikat. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Nah, kalau siap ya dirubah alaknya. Masih pemarahan loh, jauh betul ini. Sedikit-sedikit kok emosi. Artinya mudah terbakar. Kalau mudah terbakar masih banyak bensinnya. Oleh sebab itu banyak zikir la ilaha illallah. Batu ini Bapak Ibu, kalau tidak dipecah oleh ahlinya batu tidak bisa Bapak Ibu. Okay? Batu itu ada seratnya. Kalau asal pukul saja bisa luka. Nah, ada seratnya. Cara mukul batu itu ada tekniknya. Harus dibersihkan betul-betul, harus diteliti seratnya. Memukulnya harus mengikuti serat. Tidak boleh berlawanan. Baru bisa terbelah batu. Hati pun seperti itu. Oleh sebab itu ada caranya. Ya, dan cara ini tadi kita berikan karena zikir ini sudah bersanad daripada guru-guru kita sampai Sayyidina Ali, sampai junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu harus ditempatkan la di pusar kita, ilaha di dada sebelah kanan kita, ilah di ubun Allah kita palukan sekencang Allah. Yang dipalu apa? Sifat-sifat hewan, sifat-sifat syaitan, sifat-sifat yang akunya itu tadi, nah Bapak Ibu.
kada mau mengalah lawan orang. Karas benar ini. Ya. Sudah belajar ilmu awaludin masih karas benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu harus diperjuangkan Bapak Ibu. Mau selamatkah kada? Kan sudah diberi ilmunya. Kenapa kada dipakai? Berarti belum dapat izin dari Allah. Kenapa belum dapat izin? Harusnya kita nangis Bapak Ibu. Sama Allah kok belum diizinkan. Berarti ilmu ini belum bermanfaat untuk saya. Kenapa belum bermanfaat? Berarti ada yang salah dengan adab saya dengan Tuhan. Mungkin ketika kita sendirian, kita masih banyak lalainya lawan Tuhan. Ketika kita sendirian, masih kita mementingkan kesenangan pribadi daripada kita berasik-asikan dengan Tuhan. Ketika kita sendiri itu loh Bapak Ibu, yang kita cari apa? Coba renungi. Ketika kita kesepian, yang kita cari hiburannya apa? Coba direnungkan. Kadang ada yang cari hiburan macam-macam. Tapi ketika kita mencari hiburan, saya merasa sepi hati saya pengen hiburan, lalu zikir. Nah, ini sudah awaludin keselamatan. Ketika sepi, rasanya kok nikmat zikir ya. Rasanya sepi kok nikmat sholawat ya. Seperti itu. Karena sia-sia. Bapak Ibu, tadi saya katakan, kita keliling cari ilmu di majelis-majelis dengan para guru-guru, tapi belum bisa menjalankan ilmu itu satu pun. Ya, artinya kita ini sedang dijauhkan Tuhan dari rahmatnya. Berarti banyak kotoran di kalbu ki. Ya Allah. Sedikit saja kalau diizinkan Allah selamat Bapak Ibu. Kenapa hidup kita ini semrawut? Sering saya ulang. Maka dikatakan Pak, bahwa kalau kita sholat maka ditulungi lawan Tuhan. Iya, ditolongi lawan Tuhan kalau sholat. Tapi sholat yang bagaimana? Ketika setelah sholat mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sholat lancar, maksiat lancar lah. Ini nang kayak apa? Artinya kita kufur nikmat. Artinya kita kurang adab lawan Tuhan kita. Ya bujur aja. Ada ditolongi yang datang bala dari Allah Subhanahu. Umur berapa? Nanti pulang umur berapa? Kalau kita kada kepikiran, ada rasa khawatir. Khawatirnya hati kita dalam kondisi gelap, banyak kotoran. Yang dipikir kesenangan dunia, akhirnya kada dipikirkan. Ini kurang bijaksana. Maka di sini kita ini pendatang Bapak Ibu. Kita ini penduduk surga. Karena Nabi kita dari surga. Dari nur. Jangan sampai kita ketika pulang mampir ke negeri sebelah. Ya? Di negeri sebelah itu kan satu aja. Ya? Negara api. Hanya apinya di sana. Jangan sampai. Ya? Oleh sebab itu, bagaimana sekarang detik ini kita diberi kesempatan pulang dari sini, coba kita betul-betul istighfarnya. Artinya sadari yang dulu-dulu kita perbuat apa aja sih. Kan Tuhan tutupi. Kan kita aja yang tahu maksiat kita. Kita ini kelihatan baik aja Pang di hadapan manusia. Ya? Tapi di hadapan Allah, Masya Allah. Ada dibuka aja, ditutupi. Oleh sebab itu, kita pulang dari sini taubatan nasuha. Bapak Ibu kan pengen rezeki lancar, pengen Bapak Ibu, pengen, lunas hutangnya pengen. Saya doakan kabul hajat pian, lancar rezeki,
nggih, hutang lunas, banyak duitnya, nah makin dekat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kayak itu, pulang taubat Bapak Ibu. Berapa banyak waktu kita buang hanya untuk jauh dari Tuhan. Itu dipikirkan Bapak Ibu. Yang hidup, yang menggerakkan detak jantung siapa kalau ada Tuhan? Nah harusnya kita lebih menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena itu tadi syukur jalan pembuka rezeki. Ini karena masalah ya. Kalau rezekinya seret, dompetnya sempit, ke majelis juga setengah-setengah akhirnya. Weh. Koler bener ini. Dompet kok tipis bener ini. Yang keluar pati murah bawa parang itu. Uring-uringan akhirnya. Pati murah kada diambil bawa parang. Jadi awet di dompet. Yang cepet diambil itu yang Bung Karno itu. Masya Allah. Jadi siap ya Bapak Ibu, dari sini berubah ya Bapak Ibu. Okay? Kita hidup kada tahu Bapak Ibu. Mungkin ini terakhir bisa kita bertemu, ini terakhir bisa. Ada yang kada bisa. Cuman yang dipertanyakan apa yang kita bawa, amal apa, perbuatan apa, ibadah yang mana. Oleh sebab itu tadi ulun pesankan terus dietikatkan bahwa kita ini sewujud, senyawa, serahasia, sewujud, senyawa, serasa, serahasia. Artinya yang ada hanya inyak. Jatuhnya di kalimat la ilaha illallah disingkat menjadi lam jalallah. Itulah. Lam itu dikatakan sifat, alif dikatakan zat yang berdiri tegak, itulah Allah Bapak Ibu. Itu diistiqomahkan. Nggih, Bapak Ibu siap nggih? Jangan sampai kita menyanyiakan umur kita, nggih. Jangan kita merasa alim setelah hanya mendapat ilmunya, belum menjalankannya. Setelah berilmu dijalankan atas seizin Tuhan supaya lembut hati kita, kada pemarahan, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit uring-uringan. Nah ya Allah ya Rabbi, zikirnya kemana itu? La ilaha illallah. Wah di rumah nih banyak betul masalahku nih. Nah, kayak itu banyak pikiran lah. Ya Allah, yang diberikan itu Allah. Allah karena yang menghidupkan kita, yang kawak menzikirkan lafaznya di lidah kita. Jadi kita mari mulai hari ini taubatan nasuha, istighfar, bujur-bujur memperbaiki riadohnya, kholwatnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu menapaki jalan menuju makrifat yang hakiki. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin malam ini pelajaran kami sampaikan di sini dahulu karena waktu yang sangat terbatas. Kami mengucapkan terima kasih, mohon ampun, mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat. Ulun karena banyak kekurangan di dalam menyampaikan, karena kesempurnaan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun cukupkan sekian, terima kasih. Ulun tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.